Hai semuanya. Kembali lagi di video kita. Dan hari ini kita bakalan membahas tentang salah satu jenis pasar yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, yakni pasar monopolistik. Teman-teman juga pasti pernah membeli barang-barang seperti kopi, sabun mandi, dan pasta gigi. Barang-barang yang kalian beli tersebut mempunyai berbagai macam merek, bukan? Nah, dari berbagai macam merek-merek tersebut, itulah salah satu karakteristik utama dalam pasar monopolistik. Dan hari ini kita akan membahas tentang pasar monopolistik yang cukup detail untuk didengar. Dan mulai dari pengertiannya, karakteristiknya, serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman gak boleh kelewatan nih untuk menonton video ini. Check it out! Pasar monopolistik adalah salah satu bentuk pasar di mana terdapat banyak sekali penjual yang menawarkan produk serupa tetapi tidak identik. Perbedaan antara produk-produk ini biasanya terlihat pada kualitas, merek, desain, ataupun cara pemasarannya. Misalnya, di pasar makanan cepat saji ada banyak merek seperti McDonald, KFC, dan Burger King. Walaupun semua menjual makanan cepat saji, setiap merek pasti menawarkan menu dan rasa yang sedikit berbeda, sehingga konsumen bisa memilih sesuai dengan selera mereka masing-masing. Ciri utama dari pasar ini adalah adanya diferensiasi produk, di mana setiap penjual berusaha menciptakan nilai tambah atau keunikan yang membuat produknya terlihat lebih menarik dibandingkan produk pesaing. Selain itu, pasar monopolistik juga sering ditandai dengan promosi yang masif, karena produsen tentu ingin membuat citra merek mereka di mata konsumen. Nah, setelah memahami pengertiannya, sekarang kita akan lanjut ke ciri-ciri pasar monopolistik. Ciri-ciri pasar monopolistik. Pada pasar ini memiliki beberapa ciri utama yang membedakannya dari jenis pasar lain. Yang pertama, banyaknya penjual dan pembeli. Setiap penjual menawarkan produk yang serupa, namun tidak identik. Artinya, meskipun ada banyak pesaing, setiap produk memiliki karakteristik unik yang membuatnya berbeda di mata konsumen. Kedua, produk yang terdiferensiasi. Produk di pasar monopolistik memiliki diferensiasi atau perbedaan tertentu. Diferensi ini bisa berupa kualitas, merek, desain, rasa, atau fitur tambahan yang lain. Sebagai contoh, dalam pasar kopi, Starbucks menawarkan pengalaman premium, sedangkan merek seperti kopi kenangan fokus pada minuman lokal dengan harga lebih terjangkau. Yang ketiga, kebebasan masuk dan keluar pasar. Pada pasar monopolistik memungkinkan produsen baru untuk masuk dengan relatif mudah, asalkan mampu bersaing dan menawarkan produk yang menarik. Di sisi lain, produsen yang tidak mampu bersaing bisa keluar dari pasar tanpa banyak hambatan. Keempat, pentingnya promosi. Promosi memainkan peran besar dalam pasar ini. Produsen sering menggunakan strategi pemasaran seperti iklan, diskon, dan kampanye media sosial untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini membuat merek menjadi sangat penting dalam menarik minat pasar. Nah, untuk contoh pasar monopolistik dapat ditemukan di berbagai industri. Yang pertama yaitu industri makanan cepat saji. Merek-merek seperti McDonald's, KFC, dan Burger King menawarkan produk serupa, yaitu makanan cepat saji. Tetapi masing-masing memiliki ciri khas seperti rasa, menu, atau layanannya. Yang kedua yaitu pasar minuman kopi. Di Indonesia, merek seperti Starbucks, Janji Jiwa, dan Kopi Kenangan bersaing dalam menawarkan minuman kopi dengan keunikannya masing-masing. Ada yang fokus pada pengalaman premium, ada juga yang menonjolkan cita rasa lokal. Yang ketiga yaitu industri kosmetik. Banyak merek kosmetik lokal dan internasional bersaing di pasar dengan menawarkan produk yang berbeda dari segi bahan, manfaat, atau kemasan. Contohnya seperti Wardah, Maybelline, dan Emina. Yang keempat yaitu pasar pakaian. Merek-merek seperti Zara atau Uniqlo bersaing di industri pakaian dengan desain,
harga, dan target pasar yang berbeda. Namun pasar monopolistik juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang menguntungkan bagi produsen maupun konsumen adalah: 1. Pilihan yang beragam. Konsumen diuntungkan karena memiliki banyak pilihan produk. Misalnya, jika kamu tidak menyukai satu merek pakaian, kamu bisa memilih merek lain yang sesuai dengan selera dan kebutuhanmu. Yang kedua, dorongan untuk inovasi. Karena persaingan yang ketat, produsen terus berinovasi untuk menciptakan produk yang menarik. Inovasi ini bisa berupa pengembang teknologi, desain baru, dan layanan tambahan. 3. Kebebasan berusaha. Pasar monopolistik membuka peluang bagi siapa saja untuk memulai bisnis. Dengan strategi yang tepat, produsen baru bisa bersaing dengan merek besar dan menciptakan ceruk pasar sendiri. 4. Fokus pada kepuasan konsumen. Karena adanya diferensiasi produk, produsen berusaha memahami kebutuhan konsumen dengan lebih baik, sehingga mereka bisa menawarkan produk yang benar-benar sesuai dengan preferensi pasar. Namun pasar monopolistik juga memiliki beberapa kekurangan nih. 1. Harga cenderung lebih tinggi. Produsen sering membebankan biaya, promosi, dan diferensiasi produk kepada konsumen. Akibatnya, harga produk di pasar monopolistik biasanya lebih tinggi nih dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pemborosan sumber daya. Produsen menciptakan diferensiasi. Produsen sering menghabiskan banyak uang untuk iklan, kemasan, atau promosi lainnya. Padahal ini tidak selalu berkontribusi pada kualitas produk. Terus yang ketiga, konsumen sulit membandingkan produk. Karena banyaknya produk dengan diferensiasi yang beragam, konsumen kadang kesulitan untuk menentukan mana produk yang benar-benar berkualitas, sehingga seringkali membeli mereka berdasarkan merek bukan fungsi. Yang keempat, ketimpangan antara produsen besar dan kecil. Produsen kecil sering kesulitan bersaing dengan merek besar yang memiliki anggaran besar untuk promosi dan pemasaran. Akibatnya, pasar monopolistik cenderung lebih menguntungkan produsen besar. Dan untuk yang terakhir, saya akan menyampaikan penutup pada pembahasan kali ini. Dari pembahasan ini, kita dapat menyampaikan bahwa pasar monopolistik adalah jenis pasar yang sangat dinamis. Pasar ini memberikan banyak pilihan kepada konsumen, mendorong inovasi, dan menciptakan peluang usaha. Namun, pasar ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti harga yang cenderung lebih tinggi dan ketimpangan antara produsen besar dan kecil. Semoga penjelasan kali ini membantu kalian dalam memahami lebih baik tentang pasar monopolistik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum.